Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa niatkan yang baik untuk aktivitas di hari ini. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah bersama dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, untuk pembelajaran kali ini berbeda ya dengan pembelajaran sebelum-sebelumnya dikarenakan masih adanya COVID-19. Jadi pembelajaran kali ini kita laksanakan dengan daring ataupun online. Nah, anak-anak jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah aja dan lakukan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Nah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang strategi dan substansi dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu ada 4, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Tapi di pertemuan kali ini Ibu hanya akan menjelaskan 2 khalifah saja, yaitu Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Khalifah Umar bin Khattab. Untuk absensinya, nanti masing-masing dari kalian menuliskan nama di WhatsApp grup ya. Nanti Ibu tunggu sampai jam 11 siang. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Nah, di mata pelajaran sebelumnya sudah dijelaskan kan siapa saja itu Khulafaur Rasyidin. Ada yang masih ingat? Ayo, siapa saja? Nah, benar sekali. Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Di sini Ibu akan menjelaskan 2 khalifah saja, yaitu kebijakan strategi dakwah Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Umar bin Khattab. Nah, kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq? Nah, yang pertama itu, sebelumnya Abu Bakar itu menjadi khalifah itu hanya 2 tahun, yaitu tahun 632 sampai 634 Masehi. Nah, tapi di situ Abu Bakar sudah mempunyai beberapa kebijakan dan strategi ketika memimpin negara. Yang pertama yaitu pembukuan Al-Qur'an. Nah, pada saat perang Ridho itu menimbulkan banyak sekali korban, termasuk sebagian para penghafal Al-Qur'an. Nah, dari kenyataan ini tuh sangat merugikan lah, sekaligus mengkhawatirkan. Jika semakin banyak penghafal Al-Qur'an yang gugur, akibatnya Al-Qur'an bisa hilang. Nah, menyadari akan hal itu, lalu Umar bin Khattab itu mencatat semua hafalan Al-Qur'an para sahabat yang masih hidup. Dengan demikian Al-Qur'an bisa diwariskan kepada generasi yang akan mendatang. Tapi Abu Bakar masih ragu, apakah ia harus menerima usulan dari Umar bin Khattab ataukah ia akan menolaknya? Abu Bakar ragu sebab Nabi itu belum pernah melakukannya. Namun Umar bin Khattab sendiri berhasil meyakinkan Abu Bakar bahwa pengumpulan Al-Qur'an akan sangat bermanfaat bagi keutuhan Al-Qur'an sendiri. Akhirnya Abu Bakar menugaskan Zaid bin Tsabit untuk memimpin pengumpulan Al-Qur'an. Zaid ditunjuk karena Zaid itu merupakan seorang pemuda yang cerdas dan berpengalaman dalam mencatat Al-Qur'an. Yang kedua yaitu kebijakan yang dilaksanakan oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah perluasan wilayah baru.
Kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar sebagaimana itu sama pada masa Rasulullah, yaitu bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berpusat di tangan Khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, Khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti Nabi Muhammad, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya untuk selalu bermusyawarah. Nah, ketika Abu Bakar menjabat menjadi khalifah, yang pertama yaitu mewujudkan upaya perluasan wilayah kekuasaan Islam ke Syria. Untuk keperluan tersebut, Abu Bakar menugaskan 4 panglima perang, yaitu Zaid bin Abu Sufyan yang ditugaskan ke Damaskus, Abu Ubaidah bin Jarrah yang ditugaskan ke Homs sebagai panglima besarnya, Amr bin As ditugaskan ke Palestina, Surahbil bin Hasanah ditugaskan ke Yordania. Ketika itu Syria berada di bawah kekuasaan Romawi pimpinan Kaisar Herkalius. Sebenarnya pengembangan Islam ke Syria itu telah dimulai sejak Nabi akan wafat di bawah pimpinan Usamah bin Zaid. Namun usaha itu terhenti karena pasukan Islam mendengar berita tentang wafatnya Nabi Muhammad. Kemudian dilanjutkan kembali pada masa pemerintahan Abu Bakar. Usaha perluasan ini tuh dipimpin oleh 4 panglima dan diperkuat lagi dengan datangnya pasukan Khalid bin Walid yang berjumlah kurang lebih 1.500 orang. Juga mendapat bantuan dari Mutsamah ibnu Harisah. Khalid ibnu Walid sebelumnya telah berhasil mengadakan perluasan ke beberapa daerah Irak dan Palestina dan Persia. Ketika Abu Bakar mendengar bahwa Abu Ubaidah kewalahan dalam menghadapi pasukan Romawi Timur di Syria, lalu Khalid diperintahkan untuk membantu pasukan Abu Ubaidah. Nah, pada berlangsungnya perang melawan tentara Romawi Timur ini, datang sebuah berita tentang wafatnya Abu Bakar, yaitu pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Selanjutnya, kedudukan Khalifah Abu Bakar ini digantikan oleh Umar bin Khattab. Lalu apa saja sih kebijakan dan strategi dari Umar bin Khattab itu sendiri? Ada yang tahu nggak? Yang pertama itu yaitu kebijakan yang dilakukan Umar bin Khattab adalah juga pengembangan wilayah Islam. Nah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, usaha pengembangan wilayah Islam ini terus dilanjutkan. Dan kemenangan dalam perang Yarmuk pada masa Abu Bakar membuka jalan bagi Umar untuk menggiatkan usahanya. Dalam pertempuran di Ajnadin tahun 16 Hijriah atau 636 Masehi, tentara Romawi dapat dikalahkan. Selanjutnya, beberapa kota di pesisir Syria dan Palestina dapat ditundukkan pada tahun 18 Hijriah atau 638 Masehi dengan diserahkan sendiri oleh Patrik kepada Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab ini melanjutkan perluasan dengan pengembangan wilayah Islam ke Persia yang telah dimulai sejak masa Khalifah Abu Bakar. Pasukan Islam yang menuju Persia ini berada di bawah pimpinan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Khalifah Umar bin Khattab juga mengembangkan kekuasaan Islam ke Mesir. Pada saat itu penduduk Mesir yaitu suku bangsa Kipti sedang mengalami penganiayaan dari bangsa Romawi dan sangat mengharapkan bantuan dari orang-orang Islam. Kemudian Umar bin Khattab memberangkatkan pasukannya yang berjumlah ada 4.000 orang menuju ke Mesir yang di bawah pimpinan Amr bin As. Nah, sasaran pertama adalah menghancurkan pintu gerbang Al-Arishi, lalu berturut-turut ke Al-Farma, Bilqis, Tentonius, Ain Syam, dan juga berhasil merebut benteng Babil Iskandariyah. Yang kedua, kebijakan yang dilakukan Umar bin Khattab adalah mengeluarkan undang-undang. Di antara jasa dan peninggalan Umar bin Khattab selama menjabat khalifah adalah menertibkan pemerintahan. Diadakan kebijakan peraturan perundang-undang mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, mengatur kebersihan jalan, dan lain-lain.
Yang ketiga yaitu membagi wilayah pemerintahan. Khalifah Umar bin Khattab juga membagi daerah menjadi beberapa daerah pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Khalifah bertindak sebagai pemimpin pemerintahan pusat, sedangkan para gubernur yang membantu tugas pemerintahan khalifah di daerah-daerah. Yang terakhir yaitu yang dilakukan Umar bin Khattab adalah membentuk beberapa dewan. Selain itu, Khalifah Umar bin Khattab juga membentuk beberapa dewan pembendaharaan negara dan dewan militer. Ia juga membentuk utusan kehakiman, di mana hakim yang terkenal pada waktu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, mungkin itu ya materi kita pada hari ini, yaitu membahas dua strategi dan kebijakan dua khalifah, yaitu Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, mungkin itu tadi penjelasannya ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di WhatsApp group. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Mungkin itu tadi ya penjelasan tentang strategi dan substansi dakwah pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan pada masa Umar bin Khattab. Nah, untuk tugasnya, nanti anak-anak membuat kesimpulan atau rangkuman tentang materi kita pada hari ini. Nanti rangkumannya ditulis tangan ya, nanti bisa dikirim ke via WhatsApp, nanti di grup, atau bisa dikirim ke saya pribadi. Mengingatkan kembali untuk tetap jaga kesehatan di rumah aja dan tetap memenuhi 3M tadi, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci air dengan air yang mengalir. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.